got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the wall. Pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi pendidikan multikultural? Nah, strategi yang digunakan yang pertama yaitu ada strategi cooperative learning atau kegiatan belajar bersama. Maksudnya di sini kegiatan belajar mengajar yang memperhatikan adanya perubahan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama guna mensosialisasikan nilai-nilai dan konsep budaya daerah dalam kelompok belajar secara bersama-sama dengan memperhatikan latar belakang perbedaan yang ada. Strategi ini diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam memandang nilai-nilai lokal dan mengembangkan sikap kebangsaan. Yang kedua, yaitu ada strategi konsep attainment atau strategi pencapaian konsep yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar guna memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan studi budaya lokal dari daerah dalam kelompok belajarnya. Yang ketiga, ada strategi value analysis, yaitu strategi analisis nilai, bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik mengembangkan berpikir secara konstruktif dari ranah ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal menuju kerangka dan struktur bangunan tentang cara pandang yang lebih luas dalam lingkungan nasional atas dasar sikap kebangsaan. Yang keempat, yaitu ada strategi social analysis, yaitu strategi analisis sosial, bertujuan untuk memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat yang memiliki beragam budaya, etnik, agama, adat istiadat, sehingga siswa dapat menganalisis berbagai latar belakang tersebut dalam membangun dan mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang perbedaan kultural dalam masyarakat, sehingga dapat muncul respon positif, yakni sikap menghargai, menghormati beragam budaya dalam kerangka kehidupan berbangsa, bernegara, dan era globalisasi. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan atau metode yang mengacu kepada proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode pengembangan. Metode pengembangan ini maksudnya proses belajar mengajar dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Yang kedua yaitu ada metode konsep diri, yakni mengembangkan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat dengan strategi pembelajarannya membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan nilai-nilai dasar kemanusiaan serta dapat merefleksikan pemahaman tentang dirinya. Yang ketiga ada metode kepekaan dan orientasi kelompok. Dimaksudkan untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang-orang lain. Metode pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melakukan kelompok yang efektif. Yang keempat ada metode perluasan penyadaran. Proses belajar mengajar dimaksudkan untuk penyadaran terhadap kekuatan dan penggunaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran partisipatif. Yang ini proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan, berorientasi pada tujuan, berpusat kepada peserta didik, dan belajar berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Strategi metode pembelajaran ini melibatkan peserta didik yang dikelola dan diselenggarakan oleh guru dalam 3 tahap kegiatan belajar mengajar, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada bagaimana konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural. Nah, konsep kebijakan pendidikan multikultural sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional disebutkan dalam pasal 4 ayat 1, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan multikultural mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional. Proses tujuan pendidikan multikultural yang berdasarkan keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai, namun memerlukan aktivitas yang panjang dan berkesinambungan, serta perlu pembudayaan pada segenap sektor kehidupan masyarakat, terutama sekolah yang mempersiapkan generasi muda untuk memahami, mengembangkan sikap dan tindakan sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural. Selanjutnya ada implementasi pendidikan multikultural. Implementasi pendidikan multikultural di sekolah memiliki beberapa spesifikasi. Yang pertama, mengembangkan respek aktivitas sekolah terhadap keragaman etnik. Yang kedua, ada mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya. Yang ketiga, memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok. Dan yang terakhir yaitu ada memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi.